warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, alhamdulillah saya senang bisa berkumpul dengan antum semua. Walaupun saya merasa artinya duduk di sini untuk menyampaikan satu ilmu kepada para asatidzah gitu ya. Artinya merasa kurang pantas karena keterbatasan ilmu saya, dan alhamdulillah generasi muda, adik-adik saya dari para asatidz ini sekarang ini sudah lebih maju ya, lebih dalam ilmunya, lebih kuat hafalannya. Alhamdulillah suatu hal yang sangat menggembirakan artinya. Tapi mungkin dari orang yang lebih tua barangkali ada pengalaman lebih dalam hidup gitu ya, mungkin bisa diambil pengalaman tersebut. Untuk menyingkat waktu tausiah, saya ingin menyampaikan satu kisah, yaitu kisah Imam Ibnu Hubairah rahimahullah ya. Seorang ulama dan seorang perdana menteri di Daulah Abbasiyah di abad ke-12 Masehi atau abad ke-6 Hijriah. Banyak hal yang menarik sebenarnya untuk kita ambil atau kita petik pelajaran dan hikmah dari kisah hidup beliau. Tapi karena keterbatasan waktu, kita ambil yang lebih fokus untuk para asatidz atau para karyawan gitu ya. Walaupun kisah ini apabila disampaikan juga untuk para santri juga sangat menarik dan banyak juga pelajaran untuk mereka. Beliau ini berasal dari desa yang bernama Dur di Irak, di negara Irak. Daulah Abbasiyah ini pusat pemerintahannya di Baghdad gitu ya. Kalau Daulah Bani Umayyah di Damaskus ya. Desa Dur ini sekitar 160 km dari Baghdad. Beliau lahir di sana di desa, tapi ketika remaja merantau ke Baghdad. Tidak diceritakan oleh para ahli sejarah usia berapa, tapi menurut perkiraan saya itu sekitar mungkin 15 tahun sudah merantau. Ayahnya seorang tentara di Daulah Abbasiyah berpangkat rendah. Artinya dia secara ekonomi, dari ekonomi yang pas-pasan, tetapi tidak menghalangi semangat anak ini untuk belajar agama. Walaupun di desanya juga sudah belajar agama, dia senang membaca, senang belajar, tapi ingin belajar lagi dengan ulama-ulama besar di ibu kota, di Baghdad. Berangkat, dan beliau juga ternyata artinya
tidak dapat bekal dari orang tuanya, tidak dapat bekal, sehingga harus bekerja juga. Kalau pagi bekerja, cari uang. Ba'da zuhur sampai malam belajar. Pembagian waktunya seperti itu. Sedangkan dia juga harus kos, sewa kamar. Jadi tapi hasil dari usaha dia ini bisa buat bayar kos, bisa buat makan, dan juga bisa ngirim uang untuk orang tuanya, untuk membantu adik-adiknya ya. Jadi dia kirim juga uang. Tapi juga pernah mengalami masa sulit ketika di Baghdad tersebut. Usahanya, artinya mungkin dia tidak diceritakan persis usahanya apa, tapi yang jelas kesulitan ekonomi, krisis ekonomi, sampai tidak bisa membayar uang kos gitu ya. Kemudian singkat cerita, dia bisa dapatin uang diberi oleh seseorang gitu ya, uang dengan jumlah besar. Orang itu mau meninggal, kemudian dia yang mau meninggal menceritakan bahwa uang ini sebenarnya milik teman saya yang saya simpan sudah 20 tahun lebih. Tetapi saya tidak jumpa dia, saya rasa dia sudah meninggal, jadi ini sudah milik kamu. Ya, uangnya jumlahnya besar, sekitar 500 atau 600 dinar gitu ya, uang dalam jumlah besar. Tapi ketika dia naik perahu, yang menjalankan perahu ini sebenarnya bukan pemiliknya, tapi dia sewa, menceritakan masa hidupnya dahulu yang kaya kemudian jatuh miskin dan uangnya dibawa kabur oleh temannya. Padahal sebenarnya bukan dibawa kabur, ada satu kejadian perampokan lah. Tapi nanti singkat saja ya, saya cerita panjang nanti waktu tidak cukup. Intinya si penyewa kapal yang menyewakan kepada Yahya, namanya Ibnu Hubairah ini Yahya ya, menceritakan masa lalunya dan uangnya dibawa kabur. Ternyata uang yang sedang dibawa oleh Yahya tadi 500 dinar itu milik orang tua tadi yang menjalankan perahu. Setelah dicek lagi oleh Yahya ini benar sifat-sifat ciri-ciri dari orang yang memberi Yahya uang ini sama sifat-sifatnya. Dan akhirnya diberikan lagi oleh Yahya uang tadi. Yang dia sudah boleh dikatakan jadi orang kaya raya, tiba-tiba jadi miskin lagi gitu. Karena merasa ini bukan uang dia. Tidak halal. Nah ini, diantara contoh berkarakter tadi. Dia punya prinsip. Gitu ya, penuntut ilmu, dia merasa ini bukan haknya, dia tidak jadi masalah. Dia susah lagi. Menderita lagi, tidak masalah. Kemudian dia pernah waktu bekerja di Baghdad itu sering pergi ke kantor perbendaharaan negara. Melamar untuk jadi juru tulis. Karena dia bisa menulis, bisa menghitung. Tapi selalu ditolak. Dia merasa mungkin bukan bakatnya untuk berdagang, berbisnis. Dia bakatnya adalah menjadi karyawan. Ketika dia sudah menyerahkan uang tadi ke penyewa perahu atau pemilik perahu tadi, walaupun sebenarnya bukan pemilik karena dia menyewa juga perahunya dari orang gitu ya. Maka ketika dia turun lagi di kota Baghdad lagi, dicari-cari oleh security kantor perbendaharaan negara. Diminta untuk jadi karyawan di perbendaharaan negara karena juru tulisnya semalam meninggal dunia. Ini terjadinya lapangan pekerjaan dia dapatkan setelah dia berbuat sesuatu yang tidak mudah. Dia dalam keadaan susah, makan susah, kemudian dapat uang, tapi uang ini tidak halal karena bukan milik dia gitu kan. Asalnya diberi memang, tapi milik seseorang. Setelah diberikan, dapat jalan keluar tadi. Pekerjaan dapat.
Ini sering terjadi, seseorang itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, diberi karunia, apapun nikmatnya, setelah dia melakukan suatu pekerjaan yang hebat, gitu ya. Biasanya seperti itu. Hebatnya macam-macam ya. Artinya bisa saja seorang istri yang dapat tugas dari suaminya untuk mengurus bibi suaminya yang sakit. Bibinya itu tinggalnya bersama si suami tadi. Tidak punya suami, bibinya tidak punya anak, sehingga tinggalnya bersama ponakan laki-lakinya. Udah sepuh. Istrinya diminta untuk ngurus. Nah, ini kan suatu hal yang beban sebenarnya. Bukan mertua juga bukan, misalnya apalagi orang tua sendiri juga bukan. Tapi karena ketaatan kepada suami, sayang kepada suami, ingin cari ridha Allah dengan berbakti kepada suami, dia merawat bibi suaminya sampai meninggalnya. Biasanya setelah itu nanti ada saja Allah berikan bonus. Apakah dia pergi haji, apakah dia dapat rumah, misalnya tadinya tidak punya rumah dan lain sebagainya. Itu sekedar contoh ya. Artinya ujian dalam hidup. Saya ceritakan kisah ini supaya memberikan motivasi. Ada teman saya lulus kuliah di IPB Bogor, ngumpulin uang sampai punya 15 juta. Ini tahun 80-an ya, 1980-an. Sudah 40 tahun lebih. Ya. 15 juta itu nilainya tinggi besar. Dia belum nikah, mau nikah. Tiba-tiba ibunya dari Jawa Tengah telepon, "Nak, bapak kamu punya hutang 15 juta, lagi dikejar-kejar oleh penagih. Kamu punya uang enggak?" "Oh ada Bu." Langsung uang yang dimilikinya 15 juta dikirim semuanya untuk orang tuanya. Padahal dia sudah punya program target ngumpulkan untuk nikah. Padahal kalau dia bilang ada 5 juta Bu, ibunya nggak tahu kalau dia punya 15 juta, nggak paham. Bisa saja, 10-nya lumayan saya simpan. Tapi semuanya dikirim untuk orang tuanya. Dia teringat jasanya orang tua luar biasa. Waktu dia kecil, disekolahkan dan lain sebagainya, besar sekali. Maka anta wa maluka li abik. Gitu. Setelah itu luar biasa. Kemudahan-kemudahan Allah berikan kepada dia. Dalam hal rezeki gitu ya. Karena tadi diuji dulu, dia mampu, dia berbuat yang seperti tadi tidak mudah, tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Yang sekarang secara ekonomi dia alhamdulillah mapan, penghasilannya ratusan juta per bulan. Dan seterusnya. Ini contoh. Ya, kembali lagi ke kisah Ibnu Hubairah ya. Alhamdulillah diterima bekerja sebagai karyawan. Dia itu orangnya ulet, orangnya tekun, orangnya disiplin. Dengan sebab tadi jujur, akhlaknya baik. Akhirnya karirnya terus meningkat. Tidak diceritakan pula berapa tahun dia bekerja dalam karir tadi. Beliau ini lahir tahun 499 Hijriah. Kemudian dijadikan Perdana Menteri tahun 544 Hijriah ketika usia 45 tahun. Ketika usia 45 tahun Hijriah ya, itu dijadikan Perdana Menteri. Kalau kita katakan mulai bekerja sebagai juru tulis usia 20 saja, sampai ke 24 tahun dia berkarir tadi. Naik terus jabatannya. Dari juru tulis terus naik gitu kan sampai dikenal oleh khalifah. Khalifahnya namanya Al-Muqtafi li Amrillah. Julukannya ya. Khilafah Abbasiyah ini eksis 500 tahun.
ada 37 khalifah gitu ya. Dari mulai pendirinya sampai khalifah yang paling terakhir itu 37. Kalau tidak salah Al-Muqtafi li Amrillah ini yang ke-31. Beliau dengar Ibnu Hubairah ini orangnya luar biasa gitu ya. Jujur, amanah, adil, cerdas, ilmunya dalam, ilmu gitu ya. Akhirnya diminta untuk jadi Perdana Menteri di Daulah Abbasiyah ini. Dia terima tawaran khalifah tersebut. Ini luar biasa ya, kesabaran dalam berkarir tadi dan tetap istiqomah. Setelah jadi Perdana Menteri, tidak berubah. Para ulama, di antara Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lamin Nubala mengatakan lam yafsud, tidak rusak dia. Setelah jadi Perdana Menteri tidak rusak. Ini karena pada umumnya seorang penuntut ilmu, seorang ulama, kalau sudah berkarir di politik, seringnya malah hancur misalnya. Tapi ini beliau tidak. Tetap dia istiqomah, dia tetap menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk kemaslahatan umat. Makanya Imam Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubalanya mengatakan beliau ini Al-Wazir Al-Kamil, menteri yang sempurna. Padahal tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Tapi kemungkinan kata-kata Al-Kamil ini ingin menjelaskan bahwa Imam Ibnu Hubairah ini menggabungkan antara ilmu, kekuasaan, dan harta, uang. Tidak mudah. Satu orang, dia juga orang berilmu, dia juga orang yang berpangkat, punya jabatan tinggi, dan dia juga punya uang banyak. Tidak mudah di sini. Biasanya terbatas. Orang hanya mungkin punya jabatan, tapi ilmu agamanya kurang, misalnya. Ya. Ada juga orang ilmunya luas, dalam, luar biasa, tapi secara ekonominya dia kurang, dan seterusnya. Tapi ini bisa digabungkan. Ini luar biasa, orang yang termasuk yang langka. Kemudian dia menggunakan materi uang yang dimilikinya itu untuk kebaikan, walaupun yang milik pribadinya tadi. Dia support para ulama. Dia datangkan ulama dari berbagai penjuru negeri untuk datang ke Baghdad. Dan orang-orang yang miskin dari para ulamanya disupport. Sering dibantu. Sehingga seringkali Imam Ibnu Hubairah ini malah minus keuangannya, utang sama orang. Sampai seperti itu. Ini sedikit tentang masalah harta. Harta ini ujian. Ya. Anak juga termasuk ujian. Ya. Fitnah gitu ya, sebagai ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah mengingatkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga mengingatkan kita semua untuk tidak terpesona, tidak kagum kepada orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibuka di surat At-Taubah ayat 55. Surat At-Taubah ayat 55. Silahkan mungkin siapa di antara ikhwah yang membaca, yang suaranya merdu? Siapa? Ya, yang tadi membaca silahkan. Ayat 55 dan juga ayat 85. Ada dua ayat ya. Surat At-Taubah 55 dan surat At-Taubah 85. Silahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون. Ayat 85-nya. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون. Dua ayat itu substansinya sama, tapi redaksinya ada sedikit berbeda. Mungkin nanti menarik untuk dikaji ya oleh para penuntut ilmu tentang adanya perbedaan redaksi. Di ayat 55 pakainya fala, di ayat 85-nya wala gitu ya. Itu ada kaitannya nanti dengan ayat sebelumnya, Tapi kita tidak bahas masalah itunya. Di terjemahan ayat 55, oleh karena itu janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengan itu dalam kehidupan dunia dan kelak nyawa mereka keluar dengan susah payah sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Ayat 85-nya, janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya dengan sebab harta dan anak itu Allah berkehendak untuk menyiksa mereka di dunia dan membiarkan nyawa mereka melayang dalam keadaan kafir. Ya. Jadi harta itu kalau dimiliki oleh orang yang saleh, maka dia bersyukur kepada Allah dengan menggunakan hartanya di jalan kebaikan, tidak menggunakan hartanya di jalan kemaksiatan, maka ini adalah suatu kenikmatan. Tetapi sebaliknya orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian dia menggunakan hartanya untuk kemaksiatan, dan hatinya terpaut dengan harta, sehingga dengan mencari hartanya jadi lalai dengan ingat kepada Allah, lalai kewajiban, kemudian takut yang berlebihan kalau sampai hartanya berkurang atau dia habis, dan seterusnya, menjadikan dia disiksa oleh Allah dengan hartanya tersebut. Disiksa oleh Allah dengan anaknya yang dia banggakan, anaknya tersebut dia didik. Ada seorang ulama menceritakan temannya itu punya anak, dididik dari kecil, bahkan disekolahkan di luar negeri. Tapi setelah jadi dokter, disuruh pulang oleh ayahnya, ayahnya butuh, anaknya nggak mau pulang, nikah dengan orang luar, dan anaknya tidak mengerti agama, anaknya durhaka pada orang tua. Orang tua merasa tersiksa dengan adanya anak tersebut. Ya. Kembali ke Imam Ibnu Hubairah, beliau orang yang bersyukur, menggunakan hartanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi hal yang menarik dalam kehidupan beliau. Beliau biasa berkumpul di rumahnya dengan para ulama, bermuzakarah. Suatu hari ketika lagi berkumpul membahas satu masalah fikih, beliau juga penulis buku, banyak karya-karya beliau yang dia tulis dalam bentuk buku seperti Syarah Sahih Bukhari dan lain-lain. Hanya saja yang berhasil dicetak dan bisa dibaca oleh kaum muslimin sedikit. Sedangkan karya-karya beliau banyak yang hilang, punah. Jadi ketika beliau meninggal, buku-buku tulisan beliau dibeli, kemudian ditimpa air, sehingga hilang tulisannya. Karena orang dulu nulis pakai tinta gitu ya. Kemudian jadi hilang. Ada orang yang hasad, dengki.
Sehingga ilmunya tidak bisa sampai kepada kita sekarang. Hanya sedikit dari tulisan beliau yang bisa sampai. Tadi saya cerita apa? Lagi kumpul membahas satu masalah fikih. Di antara masalah yang dibahas adalah masalah mufradat Imam Ahmad. Artinya dalam masalah itu hanya Imam Ahmad saja dari ulama madhab yang 4 yang menyendiri pendapatnya. Berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Ada salah satu anggota majelis dari ulama madhab Maliki. Beliau mengatakan tidak. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Malik. Kata Imam Ibnu Hubairah, tidak, Imam Malik nggak sependapat dengan Imam Ahmad dalam hal ini. Ini coba buka buku kitab ini. Dia membawa hujah-hujahnya, argumennya dari kitab-kitab. Tapi sudah disampaikan seperti itu, tetap saja ngotot yang ulama Maliki tadi. Padahal dia tidak bisa membawa bukti dari kitab apa dia mengatakan demikian. Tapi tidak, Imam Malik juga, setahu saya Imam Malik pendapatnya sama. Mungkin dia salah paham. Guru saya pernah menyampaikan, sampai teman-teman ulama yang lain dalam majelis itu mengatakan, Anda salah. Yang benar untuk masalah ini hanya Imam Ahmad saja yang berpendapat seperti ini. Tidak, ngotot bengkeng istilahnya kata orang Cirebon. Akhirnya Imam Ibnu Hubairah emosi mengatakan, ahimarun anta, apakah kamu itu keledai? Ahayawanun anta, apakah kamu hewan? Gitu kan, kata-kata kasar gitu ya, karena sudah nggak kuat ini. Ini juga pelajaran buat para guru dan karyawan ya, kadang ngadepin murid, ngadepi orang tua murid yang mancing emosi kita. Bagaimana caranya kita tetap bisa menahan emosi untuk tidak pancing? Karena sifat orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaib. Termasuk juga dari murid-murid kita, apalagi kalau murid masih anak-anak kecil ya, SD ya. Waduh, lebih repot lagi gitu kan. Bagaimana caranya kita supaya bisa menjadi sabar? Tapi ya manusia kadang gagal kita gitu kan, tapi jangan putus asa. Seorang suami terhadap istri kadang suka istilahnya terlontar ucapan yang tidak baik, tapi setelah itu jangan ragu untuk minta maaf, memperbaiki lagi terus. Akhirnya tegang suasana dan majelis bubar. Udah selesai aja daripada tegang gitu kan. Keesokan harinya ada jadwal lagi. Atau mungkin lusanya ya, memang ada jadwal pertemuan lagi di rumah beliau, kumpul lagi. Ada seorang pembaca qori yang akan memulai membaca kitab. Ketika akan memulai membaca, Imam Ibnu Hubairah mengatakan, berhenti dulu, stop. Itu orang yang kemarin dibilang, apakah kamu hewan, hadir lagi, datang lagi. Ini tidak mudah ya. Mungkin kalau orang sudah sakit hati, ya tidak mau datang lagi sudah. Tapi ini luar biasa, ini berkarakter berarti. Orang ini tidak lagi, saya tersinggung, akhirnya jadi baper, nggak mau hadir lagi. Tidak. Dia tetap ilmu, saya datang. Nggak apa-apa kejadian kemarin, ya kemarin sudah, nggak usah dihiraukan. Imam Ibnu Hubairah melihat orang itu. Ini belum clear masalahnya kan. Jadi dia berhenti dulu, qori jangan baca. Ini waktunya tinggal berapa menit lagi? Ya. Akhirnya dia bilang, panggilannya Abu Muhammad, temannya itu yang ulama Maliki ya. Wahai Abu Muhammad, kemarin saya minta maaf, terlontar ucapan yang kasar dari lisan saya. Saya minta maaf. Tetapi tidak cukup saya minta maaf saja. Saya kepingin kamu ucapkan dengan ucapan yang sama kepada saya di hadapan majelis ini. Jadi suruh membalas, kisos. Ulama Malikinya suruh bilang, apakah kamu hewan? Gitu kan.
Apakah kamu himar, keledai ke hadapan Perdana Menteri? Ya tidak bisa itu. Abu Muhammadnya bilang, aduh maaf, saya udah memaafkan dan nggak bisa mengucapkan itu lagi kepada Anda. Nggak bisa, harus. Nggak bisa, benar-benar kebaikan kamu kepada saya sudah sangat banyak, dan kamu orang terhormat, saya maklumi, nggak apa-apa, nggak dendam, nggak marah, saya maklumi, makanya saya juga hadir. Udah selesai, udah saya maafkan. Sebelum kamu minta maaf, sudah saya maafkan. Nggak bisa, saya takut nanti di akhirat ada hari perhitungan, yaumul hisab. Saya mau clear, benar-benar dikisos. Nggak bisa, tetap tegang lagi nih. Antara yang satu maksa supaya mengkisos, yang satu nggak mau. Akhirnya ada penengah ulama lain. Wahai wazir, udah, karena dia nggak mau, kasih aja kompensasi. Dia punya hutang tuh sama temannya, gitu. Dikasih tahu, punya hutang. Oh iya boleh, nggak apa-apa. Berapa hutangnya? 100 dinar. 100 dinar. Kalau anggap saja misalnya ya, 5 dinar, 1 dinar itu sekitar 12 dirham. 1 dinar. 12 dirham itu bisa membeli 3 ekor kambing misalnya. Apa 2 ekor kambing misalnya ya. Anggap saja, misalnya 1 dinar itu misalkan bisa 4 juta. Itu saya tidak tahu persis, tapi itu minimal 4 juta. Kalau 100 dinar 400 juta, bukan harta yang sepele gitu ya. Sama Imam Ibnu Hubairah dikasihnya 200 dinar, didobel. 100 dinarnya buat bayar hutang kamu, yang 100 dinarnya kompensasi saya tadi kesalahan kemarin. Dia lebih rela mengeluarkan uang 800 juta, tapi selamat, tidak ada nanti urusan tuntutan di akhirat atas kesleo lidah dia, karena kepancing emosi. Ini berarti penting sekali menjaga ukhuwah, itu penting. Ya, menjaga ukhuwah itu penting. Di antaranya kita supaya tidak riba, tidak namimah, hal-hal yang dapat merusak ukhuwah kita jaga. Dan kalaupun sudah terjadi gesekan, misalnya ya, kerenggangan, kesalahpahaman, ketegangan sesama karyawan, sesama asatidz, dalam keluarga, segera dikelirkan. Jangan dibiarkan. Nanti jadi bom waktu. Ada lagi kejadian yang menarik di masa Imam Ibnu Hubairah. Imam Ibnu Hubairah lagi duduk dengan temannya. Datang 2 orang. Yang satu mengatakan, wahai wazir, ini orang membunuh adik kandung saya. Tolong dikisos, dihukum mati. Orang yang dituduh membunuh ini juga bukan anak masih muda gitu ya, sudah orang tua. Ditanya oleh Al-Wazir, apakah benar kamu membunuh adiknya? Iya benar. Imam Ibnu Hubairah merasa kasihan kalau sampai dibunuh lagi, karena asalnya ada kesalahpahaman gitu ya, emosi juga, jadi bukan benar-benar memang merencana merampok, membunuh gitu, tidak. Ada kejadian masalah, emosi, kemudian naik pitam, mungkin bawa senjata, dibunuh gitu ya. Jadi spontan. Sehingga Imam Ibnu Hubairah berniat untuk menyelesaikannya dengan membayar diat. Karena dia orang ini nggak punya uang untuk bayar diat. Bayar diat itu juga cukup mahal ya, kalau nilainya 100 ekor unta. 100 ekor unta, 1 unta berapa harganya gitu kan. Dia bayar kepada si kakak tadi. Udah, saya bayarin diatnya pada kamu,
dia ini nggak sengaja gitu, intinya tidak sengaja membunuh, udah biar selesai secara kekeluargaan. Nerima anggota keluarga tadi, si kakaknya nerima, ya udah pulang dia. Kemudian disuruh nunggu si pembunuh tadi, jangan pulang dulu. Ambil lagi uang 50 dinar diberikan kepada si pembunuh. Ini uang buat bekal kamu. 50 dinar, kalau kali 4 juta sudah 200 juta. Kemudian temannya Imam Ibnu Hubairah itu mengatakan, wahai wazir, Anda sudah berbuat baik dengan membayar diat, itu sebenarnya sudah cukup. Ini kok ditambah lagi dengan ngasih uang ke si pembunuh tadi bekal. Nggak usah dikasih uang saja, Anda sudah berbuat kebaikan yang luar biasa. Nanti dulu, kata Imam Ibnu Hubairah. Kamu lihat nggak? Mata saya yang satu, yang kanan ini nggak bisa buat melihat. Nggak tahu. Padahal teman dekatnya sudah bertahun-tahun bermajlis, nggak paham. Kalau Imam Ibnu Hubairah matanya satu nggak bisa buat lihat. Berarti dia nggak suka cerita juga, gitu ya. Imam Ibnu Hubairah terpaksa menceritakan untuk jadi pelajaran. Dia bilang, ini sejak saya kecil, mata saya nggak bisa ngelihat. Asalnya waktu di desa, saya lagi baca kitab. Mata saya masih normal, baca kitab. Datang nih orang ini, si bapak ini datang. Waktu itu mungkin usianya 10 tahun di atas dia gitu ya. Arogan. Bawa buah, keranjang buah, nyuruh Yahya ini, Imam Ibnu Hubairah kecil gitu ya. Yahya, bawakan ini keranjang. Padahal bukan pamannya, bukan kakaknya, tapi karena nganggap saya capek nyuruh anak kecil. Ini juga penting bagi kita ya, terutama guru, karyawan ya. Jangan kemudian anak murid, karena dia murid, urusan-urusan pribadi kita, ini tolong bawakan ember, ini dan lain sebagainya yang memberatkan. Gitu kan. Kecuali kalau terpaksa boleh saja. Tapi juga tanya, kalau nggak merepotkan, bisa nggak tolong belikan ini di warung gitu misalnya ya. Jangan terus seolah-olah ini seorang karyawan saya, seolah-olah murid tadi untuk bisa disuruh kemana kemari dan seterusnya. Jadi Yahya kecil ini bilang, bukan urusan saya itu. Dia lagi asik baca buku, disuruh, nggak nyaman. Jadi itu bukan urusan saya. Suruh aja orang lain. Jawaban begitu membuat emosi orang tadi. Saya ditempelengnya katanya. Dengan keras ke arah mata saya. Yang akhirnya mata saya bengkak, mata saya buta sampai sekarang ini. Jadi pelakunya tadi, si pembunuh tadi, orang yang satu desa sama dia. Dia kenal. Saya ingat dia, maka saya ingin membalas keburukan dia dengan kebaikan. Kalau kita barangkali udah tahu tadi, ini yang pernah nempeleng saya gitu kan. Disuruh kisos, kaliannya jadi percepat. Inilah kisos saja. Dia membunuh gitu kan. Sekalian ada dendamnya di hati kan. Tapi ini tidak. Malah diselamatkan, keluar uang ratusan juta untuk orang yang telah menyakiti dia, yang telah mendolimi dia. Ini suatu luar biasa. Suatu karakter, satu akhlak yang sangat mulia, membalas keburukan dengan kebaikan. Ini juga insya Allah nilai-nilai buah dari saum di bulan Ramadan ini harus menghasilkan, membuahkan karakter akhlak yang mulia. Macam-macam bentuk akhlaknya, diantaranya membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Di antara buahnya adalah wal kaziminal ghaib, dan orang yang menahan amarah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik.
pernah beliau oleh khalifah diminta untuk tentara Daulah Abbasiyah menyerang tentara kaum muslimin dari Bani Saljuk. Jadi ada di daerah Turki sekarang ini gitu ya. Itu dahulu Daulah Abbasiyah, tapi ada juga negara-negara lain juga bermunculan gitu ya. Ketika semakin lemah Daulah Abbasiyah ini, ada negara-negara lain dari kaum muslimin yang muncul. Karena dianggap tidak loyal kepada Daulah Abbasiyah, jadi mau diperangi. Dianggap bughot, pemberontak gitu ya. Sedangkan Imam Ibnu Hubairah merasa tidak mudah untuk langsung menyerang, pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Maka beliau minta waktu sebulan untuk menjawab apakah perlu diserang atau tidak. Tentara dari Bani Saljuk tersebut minta waktu sebulan. Selama sebulan dia terus mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub, rajin sholat tahajud, rajin berdoa, minta supaya ada solusi jalan keluar. Karena tidak baik juga menyerang kaum muslimin, terjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin bukan mudah. Tapi juga menentang perintah dari khalifah juga bisa jadi masalah. Dia terus berdoa, persis 1 bulan selesai, janji untuk memberikan jawaban, pemimpin Bani Saljuknya meninggal dunia di hari itu. Diganti pemimpin yang baru, pemimpin yang barunya loyal kepada Daulah Abbasiyah. Jadi clear, nggak usah terjadi peperangan. Alhamdulillah. Beliau sendiri, Imam Ibnu Hubairah, mengatakan, saya ini menyesal masuk dalam pemerintahan ini dengan sebagai Perdana Menteri itu, saya menyesal. Tapi sudah pilihan dia gitu ya, artinya bukan berarti dia terus keluar, enggak. Tapi menunjukkan dia takut nanti di akhiratnya itu pertanggungjawabannya itu berat. Kalau sampai dia mendolimi rakyat, kalau sampai dia itu tidak amanat, kalau sampai dia itu bermujamalah, berbasa-basi, atau menjilat penguasa, menjilat atasan. Artinya ini suatu hal yang sangat berat. Karena sering terjadi orang yang ambisi kepada kekuasaan itu mendapatkan penyesalan di hari kiamat. Beliau meninggal dunia di usia 60 tahun. Diracun oleh dokter pribadinya. Ini menurut pendapat kebanyakan para ahli sejarah. Walaupun hakikatnya kita tidak tahu secara pasti, wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam sejarah beliau sakit malam, muntah-muntah, didatangkan dokter pribadinya, dikasih obat, malah obat itu yang menjadikan dia malah melayang nyawanya, maksudnya meninggal dunia. Kemudian ada bukti sejarah, dokter itu 6 bulan kemudian diracun oleh orang. Sebelum meninggalnya dia mengatakan, saya pernah meracun orang, sekarang saya diracun. Dari situ diindikasikan meracun Imam Ibnu Hubairah, dibayar oleh musuhnya, oleh musuh Imam Ibnu Hubairah, gitu ya, supaya untuk membinasakan. Ini pelajaran bagi kita. Sebaik apapun akhlak seseorang, sebanyak manusia yang mencintai orang tersebut, tapi mesti saja ada orang yang hasad, orang yang tidak suka, ada orang yang memusuhi, itu ada manusia. Tidak mungkin kita ini diridhoi oleh semua orang. Semua orang suka sama kita, tidak mungkin. Kemudian yang kedua, orang dalam hidup ya memang harus siap menerima resiko. Imam Ibnu Hubairah bukan seorang penakut, dia seorang pemberani.
Dia ketika memilih jabatan Perdana Menteri, dia tahu resikonya nanti. Akan ada musuh, ada orang yang tidak suka, dan lain sebagainya. Dan mungkin juga nanti diteror, mungkin diancam, mungkin dibunuh, misalnya, itu bisa terjadi. Jadi kita juga dalam hidup ini harus juga punya sifat berani. Walaupun manusia pada umumnya ya ada rasa takut, wajar. Tapi perlu kita juga doa kepada Allah agar dihindarkan dari sifat penakut, dari sifat pengecut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhul wal jubun wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Nabi SAW banyak mengajarkan kepada kita doa untuk berlindung dari sifat pengecut, dari sifat penakut. Yang artinya kalau kita dihindari dari sifat pengecut penakut, berarti kita memiliki sifat pemberani. Tapi bukan pemberani kemudian juga yang ngaco, pemberani yang tidak perhitungan, bukan. Yang ngawur juga tidak. Tapi ada sifat berani. Yang sifat berani ini akhirnya tidak menjadikan karena adanya ancaman, adanya teror, kemudian kita untuk berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang namanya tugas sebagai pendidik, tugas sebagai pengajar, tugas sebagai dai, itu tentu juga akan juga menghadapi orang yang tidak suka. Tapi kita berusaha, yang penting semaksimal mungkin kita mengambil hati manusia gitu ya, dengan akhlak yang mulia. Tapi kalau ada juga orang yang tidak suka dan lain sebagainya, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus kita banyak berzikir, minta perlindungan kepada Allah, zikir pagi, zikir sore, agar Allah menjaga kita, melindungi kita dari segala keburukan. Keburukan makhluk Allah, baik dari jin ataupun dari manusia. Itu mungkin singkatnya apa yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri 2 menit atau 3 menit, barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan gitu ya. Tidak mesti harus pertanyaan, tapi tambahan juga tafadhal. Dari pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Imam Ibnu Hubairah, barangkali terluput, saya tidak menyampaikannya, fadhal juga ditambahkan. Silahkan, sebelum saya tutup. Di bagian untuk yang dan satu sedikit tambahan lagi, Imam Zahabi mengatakan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, wa kana salafiyan asariyan. Imam Ibnu Hubairah ini seorang salafi, seorang ahlul asar. Salafiyan asariyan. Padahal saat itu di Baghdad itu banyak juga Mu'tazilah dan lain sebagainya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang gitu ya. Tetapi beliau seorang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf dalam akidah dan juga asar, artinya dalam ucapannya, dalam tindak tanduknya selalu berdalil dengan adanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu pun dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, juga dengan ungkapan dalam Ibnu Katsir, beliau mengatakan sebentar. Ibnu Katsir mengatakan wa kana ala madhabis salaf fil i'tiqad. Imam Ibnu Hubairah berdasarkan atau berada di atas madhab salaf dalam masalah akidah. Ini juga luar biasa. Beliau tetap konsisten dalam satu lingkungan masyarakat yang sebagian sudah terkontaminasi, tapi dia tetap mengikuti manhaj dari manhaj salaf. Beliau hidup di masa Imam Ibnul Jauzi. Bahkan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah itu murid dari beliau. Murid dari Imam Ibnu Hubairah. Tapi Imam Ibnu Hubairah mutawadhi, orang tawadhu.
Seringkali Imam Ibnul Jauzi itu memberikan faedah kepada gurunya yang gurunya tadinya belum tahu. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang di majelis bahwasanya si fulan telah memberikan faedah ilmu kepada saya. Padahal itu muridnya sendiri, termasuk Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi telah memberikan ilmu kepada saya tentang tafsir ayat ini. Dia sampaikan lagi di hadapan majelis, di hadapan banyak orang. Ini tidak mudah. Dia memberitahukan, ini menunjukkan tawaduknya, rendah hati. Ini kembali ke karakter lagi, kembali ke akhlak yang mulia. Ya, saya pikir waktunya sudah habis ya. Ya, insya Allah artinya dalam kesempatan yang lain barangkali saya ingin menyampaikan kisah ini dengan lebih luas lagi untuk para santri terutama, gitu ya. Barangkali kalau ada kesempatan, insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.